Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam, kapanpun video ini dilihat. Kami akan mempresentasikan tugas review jurnal genetika. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Arijana yang telah memberikan kami kesempatan. Kami dari kelompok 5, yaitu Dana Daniati, saya sendiri, rekan saya ada Luh Gede Wiwin Witsari Dewi, dan yang terakhir ada Andi Mujihad. Baiklah, kita langsung mulai saja presentasinya. Jurnal yang kami review berjudul Circulating Concentrations of Growth Differentiation Factor 11 are Heritable and Correlate with Lifespan. Pertama, kita akan melihat latar belakang dari penelitian ini. Kita lihat bahwa adanya dugaan bahwa Growth Differentiation Factor 11 atau GDF11 memiliki keterkaitan dengan penyakit kardiovaskular atau cardiovascular disease yang terjadi selama proses aging atau proses penuaan. Kemudian sampai saat ini memang belum ada penjelasan mengenai apakah faktor usia, jenis kelamin, ataupun genetika memiliki peranan dalam menentukan mekanisme regulasi dan konsentrasi GDF11 sepanjang hidup dari seseorang individu. Nah, pada penelitian ini menggunakan pendekatan genetika untuk mengidentifikasi gen yang terlibat dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme regulasi dari GDF11. Dalam penelitian ini, sampel serum yang digunakan sebagai objek diambil dari dua strain tikus, yaitu B6 dan BALB. Kemudian kita lihat sebenarnya apa tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuannya sebenarnya adalah untuk mengetahui apakah usia, genetik, dan jenis kelamin ini merupakan faktor yang mengatur kadar GDF11 untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai mekanisme regulasi dan pengaruh dari kadar GDF11 ini terhadap kesehatan. Oke, kemudian metodologi yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Nah, pada penelitian ini menggunakan 22 galur tikus imbrida yang beragam secara genetik yang diperkirakan memiliki heritabilitas GDF11, yaitu strain B6 dan BALB yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Nah, tikus-tikus ini ditempatkan 12 jam pada tempat yang terang dan 12 jam pada tempat yang gelap secara bergantian selama proses penelitian ini berlangsung. Pada penelitian ini, darah tikus diambil dengan metode submandibular bleeding. Untuk pengukuran GDF11 menggunakan kit ELISA biomatik, dan untuk analisis GDF11 menggunakan quanticanol saturat GDF15 immunoassay R&D system, dan konsentrasi GDF11 diukur dengan kepadatan optik dengan pembacaan lempeng Spectramex. Analisis statistik pada penelitian ini menggunakan Graphite Prism 6, R, dan SAS, dan di mana data akan ditampilkan sebagai rata-rata plus minus SEM dengan hasil signifikan jika P kurang dari 0,050. Analisis model campuran dilakukan dengan pemetaan asosiasi oleh EMA. Dengan SNPS atau Single Nucleotide Polymorphism dikategorikan atau dikatakan signifikan jika nilai P kurang dari 10 pangkat 5, dan normalitas nilai P dievaluasi oleh Kiki Plot. Kemudian output server EMA dikonversikan ke build 38 menggunakan Ensemble Assembly Converter, serta gen dan lokus diidentifikasi melalui website Mouse Genome Informatik. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan dengan rekan saya selanjutnya. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Saya Luh Gede Wiwin Witsari Dewi, saya anggota dari kelompok 5. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bagian hasil dari penelitian. Seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, bahwa jurnal yang kita review itu berjudul Circulating Concentration of Growth Differentiation Factor 11 are Heritable and Correlate with Lifespan. Nah, dalam penelitian ini, peneliti itu menggunakan dua jenis tikus, yaitu tikus B6 dan tikus BALB. Nah, kedua tikus ini kemudian dalam penelitian ini akan dikelompokkan lagi berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan, dan juga dikelompokkan lagi berdasarkan umurnya, yaitu tikus umur muda, yaitu 3-4 bulan, kemudian tikus umur sedang atau menengah 12-13 bulan, dan tikus tua dengan rentang umurnya adalah 22-23. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan konsentrasi GDF11 pada B6 dan BALB. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa kadar GDF11 itu ditemukan paling tinggi pada tikus usia muda, yaitu 3-4 bulan, dan akan menurun secara signifikan seiring dengan bertambahnya usia. Pada penelitian ini didapatkan nilai P pada tikus muda yaitu adalah 0,0054 pada yang strain B6 dan nilai P-nya 0,0013 pada strain tikus BALB.
Dari grafik ini juga dapat kita baca bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kadar GDF11. Hal itu dilihat dari nilai P-nya yaitu 0,884. Nah, dari gambar ini juga dapat kita sampaikan bahwa kadar GDF11 pada tikus B6 dalam semua kelompok umurnya, baik itu yang tikus muda, sedang maupun tua, kadar GDF11-nya lebih tinggi dibandingkan kelompok tikus BALB. Nah, sedangkan grafik ini adalah grafik yang menunjukkan konsentrasi GDF11 pada 22 strain tikus yang digunakan oleh peneliti. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa kadar GDF11 paling tinggi itu ditemukan pada tikus strain WSB, sedangkan yang paling rendah, kadar GDF paling rendah itu ditemukan pada strain tikus yang C3H. Kadar GDF11 pada strain tikus yang WSB itu kurang lebih 6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kadar GDF yang ditemukan pada strain tikus C3H. Nah, dari situ peneliti menyimpulkan bahwa sekitar 74,52 variasi fenotip diakibatkan oleh perbedaan strain, di mana nilai P-nya itu kurang dari 2,2 kali 10 pangkat min 16. Nah, ini adalah gambar mengenai kandidat NSP yang mengatur variasi dari GDF11. Ada beberapa kandidat ISP yang mengatur variasi GDF11 dan kemudian oleh peneliti itu dikecilkan lagi skopnya dan ditentukan ada kurang lebih 7 kandidat NSP yang signifikan dalam regulasi GDF11. Nah, ini adalah hubungan antara tingkat GDF11 dengan fenotip terkait dengan rentang sehat dan rentang hidup. Nah, dalam penelitian ini dilakukan pengujian hubungan antara GDF11 dengan prediktor CVD termasuk level GDF15 dan berat jantung. Kadar GDF11 itu berkorelasi lemah dengan GDF15 dan menghilang ketika jenis kelamin dipisahkan. Hal ini mengindikasikan bahwa jalur yang berbeda mengatur faktor-faktor ini. Nah, ini kita lihat dari grafiknya, itu dari yang grafik yang A itu dapat kita sampaikan bahwa kadar GDF11 itu memiliki korelasi negatif dengan berat badan terhadap berat jantung dari tikus laki-laki, dimana semakin rendah berat jantung dari tikus laki-laki itu semakin tinggi kadar GDF-nya, dan sebaliknya kalau yang pada perempuan itu dia memiliki hubungan positif antara konsentrasi GDF11 dengan berat jantung, dimana semakin tinggi berat jantung tikus yang perempuan itu semakin tinggi pula kadar GDF11-nya. Nah, itu. Nah, kemudian berbeda halnya dengan kadar GDF15. Kalau pada hubungan antara kadar GDF15 dengan berat jantung itu baik baik tikus laki-laki maupun perempuan itu dia memiliki korelasi positif, di mana semakin tinggi atau semakin besar berat jantung dari tikus tersebut maka semakin tinggi pula kadar GDF15-nya. Nah, kalau yang berikut ini adalah gambar atau grafik mengenai hubungan antara kadar atau konsentrasi GDF11 dengan median lifespan-nya. Jadi pada gambar A itu disebutkan di situ oleh peneliti bahwa ditemukan adanya hubungan kuadratik yang signifikan antara kadar GDF11 dengan median lifespan-nya. Dan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh strain tikus C3H dengan NZ0. Apabila pengaruh dari kedua strain tikus ini dihilangkan, maka akan didapatkan hubungan signifikan atau hubungan yang positif linear yang signifikan seperti yang ditunjukkan oleh gambar B, di mana semakin tinggi kadar GDF11 maka semakin tinggi pula median lifespan-nya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai hasil dari penelitian ini. Untuk kesimpulan dan kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, di sini saya Dr. Andi Mujihat selanjutnya akan memaparkan mengenai kesimpulan maupun kekurangan serta kelebihan dari penelitian ini. Dalam penelitian circulating concentration of growth differentiation factor 11 are heritable and correlate with lifespan. Di sini dalam hasilnya kita menemui angka sekitar 74,52% dipengaruhi oleh faktor genetik, sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa level kadar growth differentiation factor 11 sangat dipengaruhi oleh faktor usia dan genetik, namun tidak untuk jenis kelamin. Kandidat gen single nucleotide polymorphism ini yang mengatur regulasi kadar growth differentiation factor 11 adalah merupakan gen pengkode desmoplakin atau DPS yang merupakan komponen dari desmosom itu sendiri. Nah, dengan demikian kami simpulkan bahwa besar pengaruh genetik dan usia dalam mempengaruhi growth differentiation factor 11 ini. Adapun kekurangan dan kelebihan dari penelitian ini, sebagai kelebihan dalam hasil penelitian ini kita dapat memberikan informasi bahwa kadar growth differentiation factor 11 dipengaruhi oleh faktor usia serta genetik dan bahkan dapat diwariskan, sehingga dengan adanya penelitian ini merupakan dasar teori untuk mengembangkan strategi terapi dan memperpanjang rentan kehidupan seseorang. Nah, namun di samping kelebihan, tentu penelitian ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan analisis EMA, sehingga kita tidak dapat menggunakan analisis ini untuk memetakan secara jelas gen kandidat mana yang secara langsung mengatur kadar growth differentiation factor 11 ini, sehingga tidak jelas bagaimana desmokain ini atau gen kandidat lainnya akan secara langsung mengatur kadar growth differentiation factor 11. Selain itu, penelitian ini juga kekurangan lainnya adalah tidak melibatkan studi molekuler yang memverifikasi mekanisme yang digunakan gen tersebut, gen kandidat dalam mengatur level kadar growth differentiation factor 11. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak dokter atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami.